Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah, di siang hari ini kita diberikan kesempatan melaksanakan ibadah salat duhur berjamaah. Itu tandanya kita diberikan kesempatan untuk menunaikan amanah penciptaan kita. Jadi kalau kita sedang sibuk mungkin mencari nafkah, mencari ilmu, berorganisasi pun kita harus ingat semuanya harus dipandu dengan koridor ibadah, karena tujuan penciptaan kita tidak lain tidak bukan adalah untuk ibadah. Salawat dan salam terima kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita meniti jalan hidup, termasuk hari ini saya diamanahi menyampaikan persoalan puasa. Tentu tidak boleh kita keluar dari jalur yang dicontohkan beliau. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang fikih puasa. Tapi fikih puasa itu karena panjang sekali. Jadi kalau dalam hadis babus siam itu panjang, mulai dari istiqdatnya, persiapannya itu. Jadi kalau persiapannya itu soal bagaimana menyambutnya, kemudian bagaimana mempersiapkan diri. Kenapa kemudian Aisyah sampai mengatakan bahwa Rasulullah itu paling sering puasa di bulan Sya'ban, dan hari ini kita di tanggal 11 Sya'ban. Itu karena sebagai persiapan. Karenanya para ulama mengatakan Rajab itu bulannya menanam, Sya'ban bulannya menyiram, Ramadan bulannya memanen. Jadi kalau hari ini kita belum juga siap-siap puasa, ya Ramadan rasanya nggak manen, karena belum sempat nanam, belum sempat nyiramin. Karena itu persiapannya panjang. Persiapan ini juga terkait dengan nanti persoalan bagaimana ru'yatul hilal. Dan besok di Munas Tarjih akan dibahas itu tentang kalender global. Ini juga persiapan yang tidak sederhana, fikihnya panjang, perdebatannya juga panjang. Setelah bahas persiapannya masuk pada puasanya. Biasanya puasanya membahas tentang syarat, rukun dan juga pembatalnya. Itu juga panjang. Nah, nanti setelah itu bahas tentang kesunahannya. Kesunahnya juga panjang. Setelah itu bahas soal fidyah dan kafarat, tentang keringanan-keringanannya. Nah, itu juga panjang. Baru nanti bahas tentang penutup Ramadan, bahas tentang fikih i'tikaf dan zakat fitrah. Nah, itu juga panjang. Nah, terus waktu singkat ini kita bahas apa? Maka tadi sambil di jalan saya berpikir ya sudah, kita bahas tentang muqaddimahnya, tentang puasa, fikih puasa ini, tentang tarikh tasyriknya, agar kita tahu semangatnya sebenarnya puasa Ramadan itu apa, dan kenapa kemudian di dalam kitab-kitab siam itu tidak langsung ujuk-ujuk bahas tentang pokoknya puasa itu harus 30 hari, tidak bahas itu. Tapi bahas dulu tentang bagaimana puasa-puasa sunahnya dulu. Jadi tidak bahas yang wajib dulu. Nah, di dalam banyak kitab tarikh tasyrik, salah satunya yakni Syarah Nabawiyah ala Manhaj Taraqi yang ditulis oleh Syekh Munir Muhammad Ghadban, itu menarik. Karena puasa itu bukan persoalan tentang tidak makan. Jadi syariat puasa itu diperintahkan di tahun kedua Hijriyah, yang di tahun itu muncul 4 syariat yang hampir bersamaan, yakni tahwilul kiblah, perubahan arah kiblat, kemudian soal puasa, kemudian nanti tentang zakat,
Dan yang keempat tentang jihad. Ini kalau tanpa ilmu jadinya kacau biasanya. Tahwilul kiblah tanpa ilmu, yang ada kita prasangka. Prasangka itu yang penting sudah ngarah kiblat, padahal nggak pernah ngelurusin. Jangan-jangan di rumah kita juga nggak pernah ngelurusin, asal naruh sajadahnya, nggak pakai ilmu. Puasa nggak pakai ilmu itu rasanya cuma diet aja. Jadi nggak ada bedanya puasa sama diet, karena nggak pakai ilmu. Zakat nggak pakai ilmu itu juga sama, ujungnya yang penting ikhlas. Nggak tahu manfaatnya apa, jumlahnya berapa, sampai haknya atau tidak, nggak tahu. Apalagi persoalan jihad tanpa ilmu, ujungnya jadi teroris karena nggak pakai ilmu. Maka saya kira membahas tentang tarikh tasyri' ini menjadi penting untuk kita tahu kewajiban itu tidak sekedar tiba-tiba muncul. Tidak mungkin kita tiba-tiba diperintahkan tanpa alasan. Sebagaimana kita memerintahkan ke anak kita, ke murid bahkan, pasti ada pendahuluan-pendahuluannya kenapa kemudian itu disampaikan. Nah, persoalan puasa, sejarah puasa yang paling awal memang kalau Nabi Muhammad itu apakah sudah pernah puasa sebelum Ramadan? Tentu sudah. Beberapa riwayat menyebutkan setidaknya 2 puasa yang paling awal nanti disebutkan kesunahannya, yakni persoalan Ayyamul Bid. Nanti hadisnya terkait tentang penciptaan Nabi Adam, meskipun nanti berbeda dengan hadis tentang puasa tengah bulan setiap bulan, 3 hari tiap bulan. Isinya sama tapi nanti fikihnya berbeda. Kemudian yang kedua adalah puasa Asyura, yakni 10 Muharram. Nah, 2 puasa ini memang biasa dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Tapi nanti ketika Rasulullah hijrah, kemudian melihat tentang puasa Asyura itu, bertanya kepada orang Yahudi, kenapa kemudian mereka puasa Asyura? Mereka mengatakan bahwa ini adalah bentuk kesyukuran karena di tanggal itu mereka diselamatkan. Jadi Nabi Musa diselamatkan di tanggal itu, sebagai bentuk syukur mereka berpuasa. Maka Nabi Muhammad menyampaikan, nahnu ahaqqu bi Musa wa nahnu ahaqqu bikum. Kami juga punya hak yang sama seperti Musa, dan kami juga punya hak yang sama seperti kalian. Maka kemudian disampaikan kepada para sahabat untuk juga puasa Asyura. Nah, persoalannya nanti ketika turun kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Asyura ini tidak jadi wajib, dia hanya cukup sunnah. Nah, kenapa di tahun kedua Hijriah? Ini yang saya ingin sampaikan, nanti fikihnya kita ketemu. Di dalam Al-Quran kalau bahas puasa itu pasti di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. 183 dan 184 itu membahas tentang puasa, tapi sebenarnya puasanya secara umum, belum bahas tentang Ramadan. Karena ayat 185-nya baru ngomongin syahrul Ramadan. Artinya ini sebenarnya bahas tentang puasa pokoknya wajib. Ada kewajiban puasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kalian puasa. Persoalannya adalah kewajiban puasa ini beberapa tarikh menyebutkan diturunkan di bulan Rajab pertengahan. Yang di tahun kedua Hijriah itu sudah muncul isu bahwa orang-orang Quraisy Mekah yang waktu itu datang dari Syam lewat Madinah, karena muncul isu mereka akan diperangi, mereka udah siapin tentara untuk juga memerangi orang-orang Madinah. Nah, pada saat ini apakah kemudian Madinah sudah siap? Sebenarnya tidak siap. Tidak siap karena
belum ada perintah perang. Belum ada perintah perang. Jadi tidak siap. Karena tidak siap ini kemudian ketika muncul perintah puasa, kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya panggilan kebaikan. Tapi panggilan kebaikan kok isinya beban. Kan kutiba alaikum. Ini beban. Karena beban tentu tidak mudah. Tapi beban ini kemudian diberikan kalimat di situ kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kewajiban ini diwajibkan pula kepada peradaban-peradaban sebelum kalian. Kalimat ini kalau kita baca dalam banyak tafsir itu yang menjadi penenang para sahabat di Madinah. Kenapa? Karena pasti puasa ini bukan beban. Karena peradaban yang dulu eksis itu juga bisa karena puasa. Nah, kenapa puasa? Ini menjadi penting dalam konteks nanti menghadapi perang Badar di tahun kedua Hijriah itu. Karena konteksnya kemenangan itu adalah soal la'allakum tattaqun ini. Bertakwa. Takwa itu apa sih bentuknya? Sederhananya kita itu bertakwa itu ya al-wiqayah, mampu mengendalikan diri. Mungkin susah bayangin ya, tapi kebayangin mudahnya begini. Orang kalau balapan mobil, balapan motor, yang menang itu bukan yang paling cepat nginjak gas, tapi yang paling pandai menahan diri, kapan mengatur ngegas, kapan ngatur rem. Itulah takwa. Kemampuan ini diperlukan bukan soal perang, karena belum ada kewajiban perang. Karena itu kewajiban ini pasti kewajiban yang baik, karena mampu menahan diri. Nah, menahan diri ini, puasa ini karena sudah diwajibkan, dianggap baik, tentu rasa-rasanya oh ini pasti bagus. Masalahnya di ayat berikutnya di 184-nya ternyata ayyama ma'dudat. Ayyama ma'dudat artinya hari-harinya terbatas. Hari-harinya terbatas. Jadi gambarannya begini, sudah seneng dikasih ilmunya, ternyata dikasih tahu, oh ternyata cuma sebentar. Nah, meskipun sebentarnya itu cuma sebulan. Di sini nanti muncul persoalan, ini puasa yang harus puasa siapa? Yang harus puasa siapa? Nah, uniknya di 184-nya nanti muncul kalimat di situ, yakni persoalan fidyah. Alladzina yutiquna fidyatun ta'amul miskin. Fidyah di masa awal puasa, perintah puasa itu, fidyah itu bukan pada mereka yang sakit, tapi fidyah itu mereka yang memang gak mau puasa. Jadi orang-orang kaya yang gak mau puasa, yang harus nanti beratlah puasa, udah bayar fidyah aja. Bayar fidyah, memang ayatnya begitu. Maka kalimatnya wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Yang penting sukarela. Jadi mau puasa silakan, bayar fidyah silakan. Itu di awal. Ini tarikh tasyri'nya begitu, sehingga puasa itu bukan sesuatu yang sangat berat ya. Yang punya duit ya fidyah saja. Tidak masalah. Nah, itu di masa ini belum masuk ayat tentang syahrul Ramadan. Jadi belum masuk itu, tapi sudah ada kewajiban puasanya. Jadi belum puasa, baru diperintahkan saja. Nah, itu fidyah. Jadi karena itu fidyah itu sebenarnya nanti di tarjih itu tidak terlampau sulit. Beberapa kitab fikih itu ada yang mempersulit, bahkan mempersulitnya itu fidyah iya qadha'iyah. Jadi ada yang fidyah iya qadha'iyah. Kalau di tarjih itu kalau sudah fidyah ya nggak usah qadha'. Dan di beberapa kitab fikih ada yang wajib, oh ada fidyah ya, kalau yang bisa qadha ya qadha. Nah, kenapa? Karena fidyah itu pilihan. Wa man tatawwa khairan fa huwa khairul. Meskipun kalimat berikutnya wa in tasumu khairul lakum. Meskipun puasa lebih baik. Tapi ini pilihan. Pilihan. Nah, dari sini maka puasa itu memang diberikan betul buat orang-orang yang siap, bukan orang-orang yang gak siap.
Maka persiapan puasa itu nggak mungkin sebentar, karena ini memang disadari berat dan harus memang dianggap istimewa. Jadi kita kalau tahun ini Ramadan, tahun dulu juga Ramadan biasa aja, itu berarti kita nggak nganggapnya istimewa. Sesuatu yang istimewa itu pasti kita persiapannya juga istimewa. Kita kalau punya akan datang tamu yang kita anggap istimewa, persiapan kita juga istimewa. Tapi kalau kita anggap tamu itu biasa saja, ya kita biasa saja. Nah, itu soal nanti fikihnya kenapa Nabi kemudian membiasakan puasa terlebih dahulu, agar kemudian Ramadan itu betul-betul siap. Nah, baru kemudian muncullah perintah syahrul Ramadan. Nah, jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu puasa Ramadan. Jadi ayyam ma'dudat tadi kemudian masuk pada puasa Ramadan. Nah, persoalannya ketika puasa Ramadan ini kan yang wajib kemarin puasa Asyura bukan Ramadan. Maka Ramadan yang dimaksud di awal ini bentuknya sama seperti Asyura, yang itu puasanya Ahlul Kitab. Bagaimana puasanya Ahlul Kitab itu? Puasanya Ahlul Kitab itu kalau dia puasa nggak pakai sahur. Nggak pakai sahur. Maka Nabi bilang bedanya puasa kita dengan Ahlul Kitab, begitu nanti diwajibkan atau disunahkan sahur itu, ya bedanya kita dengan Ahlul Kitab itu adalah sahurnya. Jadi dulu itu ketika masa diwajibkan puasa Ramadan awal, itu para sahabat itu puasa sampai maghrib. Setelah maghrib makan, tapi nanti kalau dia tidur, begitu bangun nggak boleh makan lagi. Makanya kalau para sahabat itu kadang memang bergadang, karena nanti nggak, kalau bangun, kalau tidur nggak boleh makan lagi, udah puasa. Nah, nanti ada seorang sahabat namanya Qais Ibn Syurmah, nanti dalam beberapa riwayat ditulisnya Syirmah. Jadi Qais ini dia pekerja panen kurma gitu, berat. Dia habis buka, kemudian sholat maghrib, kemudian lanjut sholat isya, ketiduran. Dalam beberapa riwayat itu menyebutkan Qais ini begitu pulang itu sebenarnya bilang ke istrinya, tolong disiapkan makanan, buat makan, karena ketika disiapkan kelamaan, Qais ngantuk tidur. Akhirnya besok bangun ya langsung puasa. Jadi ini puasa nggak pakai sahur, nggak pakai buka, akhirnya puasa. Maka disitulah kemudian akhirnya Qais pingsan, kemudian ditanya ke Nabi. Maka disitulah kemudian baru muncul syariat sahur. Nah, di sini apa fikih yang bisa kita dapat? Pada hakikatnya dua hal. Nanti termasuk pada soalan tahwilul qiblah. Rasulullah itu sejatinya sejak awal tidak pernah mau disamakan dengan Ahlul Kitab. Itu sejak awal. Persoalan tahwilul qiblah itu sangat unik. Rasulullah ketika membangun Masjid Nabawi, pertama kali Masjid Nabawi dibangun, itu kiblatnya ke Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Haram. Maka posisi rumah Nabi itu di belakang sebenarnya, bukan seperti sekarang di Raudhah dekat imam, jadi belakang. Masalahnya adalah Rasulullah selalu diajak orang Yahudi. Karena bagaimana ngejeknya itu nggak enak. Apa yang disampaikan Muhammad itu nggak jauh beda dengan kita. Tuhannya sama, cara nyembahnya sama. Muhammad itu cuma niru-niru kita, itu kata orang Yahudi. Itu yang bikin Rasulullah panas. Sehingga ya selalu berdoa gimana caranya berubah. Maka kalimat di Quran tentang tahwilul qiblah itu kalimat qad nara taqallaba wajhika fis sama' falan wallika tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram.
"Ya Muhammad, aku lihat engkau sering kali menengadahkan wajah ke langit itu." Karena nggak nyaman disamakan dengan orang Yahudi. Maka kemudian dipindah arah kiblatnya. Maka di sini fikihnya kita itu jangan sampai sama dengan orang ahlul kitab. Apapun kebiasaan mereka, sebisa mungkin kita punya pembeda. Tapi jangan kemudian juga tanpa ilmu. Karena ada orang yang membeda itu tanpa ilmu. Misalnya begini, ada orang semangat pakai gamis tanpa ilmu. Dia lupa, ya Nabi Muhammad pakai gamis, Abu Jahal kan pakai gamis juga. Maka diilmui betul, jangan-jangan gamis yang kita beli itu gamis yang miripnya Abu Jahal, bukan Nabi. Nah, maka dicek dulu. Sehingga betul-betul kita memang seperti amanah Nabi, khaliful Yahud. Jadi perselisih mereka kemana jangan ikuti. Termasuk nanti soal berpenampilan, pakaian itu soal warna. Jadi kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, dulu waktu pesantren itu nggak ngerti kenapa Imam Nawawi itu menulis salah satu hadis tentang Nabi pernah melarang sahabat itu pakai baju warna kuning juga baju warna merah. Itu merah itu nggak boleh, kuning nggak boleh. Dulu saya nggak ngerti. Begitu kuliah, apalagi kuliah sudah di MM, wah jas merah nggak boleh. Ternyata memang sesederhana kita kalau ihram itu pakai baju warnanya putih. Tapi kalau kita bayangkan itu warna kuning atau warna merah, bukan soal menyala, jadinya biksu. Bentuknya sama persis. Bentuknya sama persis. Maka ini soal penyerupaan tadi. Jadi bukan soal warnanya sebenarnya, tapi penyerupaan. Kenapa Rasulullah melarang laki-laki potong qaza? Qaza itu nyisain tengahnya dong. Karena dulu orang-orang Romawi, prajuritnya kalau yang jalan kaki itu kan nggak pakai kuda. Yang naik kuda, yang jalan kaki dia harus mirip kuda. Gimana caranya? Sisain tengahnya. Maka itu tidak boleh. Jadi setiap perintah dan larangan Nabi nanti kita lihat sebenarnya nggak bolehnya kenapa. Nah, maka di situ kita tahu, oh Nabi sebenarnya tidak mau disamakan. Kita tidak mau samakan. Sehingga tahun kedua Hijriah, sebenarnya awal-awal tahun Hijriah itu adalah awal di mana Nabi menginginkan Madinah sebagai peradaban baru yang berbeda dengan peradaban lain. Karenanya nanti 10 ayat sebelumnya di surat Al-Baqarah itu di ayat 177 nanti kaitannya dengan laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kebaikan itu bukan tentang kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu kalau kita baca teksnya saja tidak paham. Tapi kalau baca tentang sirahnya kita tahu. Karena peradaban besar waktu itu adalah peradaban timur dan barat. Timur itu Persia, barat Romawi. Dan selalu mengekornya ke sana. Ya. Nampaknya hari ini juga masih sama. Masih sama, peradaban besar itu yang nggak jauh-jauh dari Persia yang tidak kenal agama dengan Romawi yang sebagian adalah ahlul kitab. Pasti peradaban besar selalu itu. Islam harus punya wajah lain. Wajah lain. Karena itu beda. Ya, pembeda itu penting. Nah, ini nanti termasuk puasa ini pembedanya salah satunya adalah soal sahur. Jadi jangan sampai kita tidak sahur. Bukan hanya kesunahan soal biar kuat puasa, bukan itu. Tapi kita harus membedakan diri dengan orang ahlul kitab. Nah, itu tujuannya tasyri'. Nah, persoalan nanti begitu sudah sahur, kemudian diwajibkan sahur dan puasa, masuklah kemudian Ramadan seperti biasa. Nah, Ramadan seperti biasa
yang kemudian nanti berbeda dan harus kita paham adalah muncul syariat tadi. Selain tahwilul qiblah kemudian puasa, ternyata adalah perintah zakat dan jihad atau perang. Dua hal ini sebenarnya buat apa dan apa kaitannya dengan puasa? Nanti biar kita ketemu itu sejarahnya. Jadi perintah zakat sebagai makna zakat itu secara bahasa ada dua. Ada zaka yuzaki, ada tazkiyah yaska. Ada bermakna menumbuhkan, ada bermakna mensucikan. Menumbuhkan itu artinya kita sudah tahu yang sekarang berapa, kemudian butuh ditingkatkan. Maka zakat itu sebenarnya adalah menghitung income kita dan pengeluarannya berapa, untuk tahu ke depan itu peningkatannya harus berapa. Karena itu orang yang zakat itu berarti dia harus menghitung dulu kepemilikannya. Tapi selain itu zakat ini adalah soal pensucian. Dua hal ini dibutuhkan, berkaitan dengan perang juga berkaitan dengan puasa. Kenapa? Karena puasa ini kalau kita kemudian gali seolah dia memberatkan, tapi faktanya puasa itu menyehatkan. Jadi zakat juga nanti sama. Seolah-olah zakat itu hartanya berkurang, tapi faktanya kalau orang zakatnya benar justru bertambah. Nah seringkali zakatnya memang nggak benar, karena tadi tidak pakai ilmu, yang penting ikhlas. Padahal kalau yang penting ikhlas itu bisa bahaya. Kita bayangkan misalnya kalau di daerah kita sepakat nggak ngasih ke pengamen pengemis, ada nggak pengamen dan pengemis? Pasti nggak ada. Terus mereka ada karena siapa? Karena yang ngasih. Berarti kita ngasih itu artinya bukan soal ikhlas, kita yang nyuruh mereka ngemis. Berarti justru salah, maka harus pakai ilmu. Juga soal pensucian. Pensucian ini terkait dengan pertimbangan keimanan. Pertimbangan keimanan. Karena puasa ini sesuatu yang berat. Dasarnya harus iman. Orang yang tidak punya iman disuruh nggak makan itu nggak akan kuat, nggak kuat. Orang yang nggak pernah puasa disuruh puasa seharian itu nggak kebayang. Gimana Pak yang nggak kebayang nggak makan seharian? Maka butuh iman. Tapi persoalan iman ini nanti kaitannya dengan pembersihan apa? Pembersihan batin, pembersihan hati terkait dengan pemisahan antara orang Muslim dan orang munafik. Karena nanti bedanya Makkah dengan Madinah. Orang Mekah itu, orang Quraisy itu, para ahli syirah mengatakan orang Quraisy itu belum mengenal kata munafik. Mereka itu kalau ya kafir gitu, iman ya iman, tidak munafik. Jadi maka istilah munafik itu, istilah berdusta itu baru muncul nanti di Madinah. Di Makkah enggak? Di Makkah enggak? Orang itu nggak suka Nabi Muhammad, dia bilang aja nggak suka. Dan Nabi juga nggak pernah menutup-nutupi itu ke siapapun disampaikan. Bahkan hal yang paling unik misalnya kalau kita yang kemarin memperingati Isra Mi'raj, hadis tentang Isra Mi'raj itu Nabi sampaikan pertama kali peristiwa Isra Mi'raj itu justru pada Abu Jahal, bukan pada sahabat dekat. Artinya biasa saja, karena nggak ada yang ditutup-tutupi. Tapi begitu di Madinah ini harus dipisah. Nah dipisah ini nanti akan kelihatan ketika puasa. Karena puasa itu memang ya harus jujur. Meskipun semua sholat juga, semua ibadah juga jadi puasa. Nah bedanya di situ. Nah dengan puasa ini yang nanti jadi, dengan puasa dan zakat ini yang nanti jadi modal kesiapan perang. Maka muncul nanti kewajiban perang Badar. Nah di dalam perang Badar ini juga ada beberapa hal yang unik yang nanti kaitannya dengan tasrik siam. Rasulullah itu puasa sejak tahun kedua, beliau wafat tahun ke-11.
Itu artinya beliau puasa itu kurang lebih 8 kali atau 9 kali. Sebagian menyebut 8 kali. Nah, 8 kali itu uniknya tahun kedua kewajiban puasa itu adalah tahun perang. Ramadan saat itu adalah perang Badar. Tahun 8 Hijriah nanti ketika bulan Ramadan itu juga perang, yakni Fathu Mekah. Fathu Mekah itu di bulan Ramadan. Nah, apa kaitannya ini nanti persoalan perang ini? Puasa inilah yang nanti memastikan bahwa perang ini dampaknya baik bukan buruk. Karena kalau dia tidak diberikan pengantar puasa, maka orang Islam itu pasti perangnya sembrono. Karena itu nanti akan kelihatan ketika perang yang ketiga, yakni perang Uhud. Yang kita tahu perang Uhud Nabi dan para sahabat kalah. Kenapa? Karena ini terlalu semangat, nggak pakai puasa ini, nggak pakai puasa. Maka pentingnya puasa. Jadi karena itu begitu nanti di tahun kedua Hijriah sudah masuk bulan Ramadan, kemudian perang. Nah, ada beberapa hal. Pertama, ketika perang ini tentu dalam keadaan safar. Puasa apa tidak? Mayoritas ketika berangkat itu masih puasa. Tapi Nabi di tengah jalan kemudian membatalkan. Ketika perang masih ada beberapa yang puasa. Semuanya padahal mayoritas sudah nggak puasa. Tapi apa kata Anas bin Malik? Ini kalimat yang unik. Ketika kami dalam perjalanan, di antara kami ada yang puasa dan di antara kami ada yang tidak puasa, dan tidak satu pun yang mengomentari satu dengan yang lain. Itu artinya apa? Persoalan puasa saat safar itu pilihan mutlak pribadi. Jangan kemudian merasa yang berpuasa itu lebih soleh daripada yang nggak puasa. Nah, itu penting. Karena nanti soal safar ini ikhtilafnya banyak sekali. Maka di tarjih itu beberapa nanti diberikan catatan-catatan terus. Apalagi safarnya adalah safar yang dia pekerjaan. Gimana puasanya supir bis? Sepanjang bulan Ramadan dia kemudian safar. Apakah boleh nggak puasa? Nah, ini jadi problem. Maka kemudian safar ini tidak seharusnya kemudian langsung dianggap boleh tidak puasa. Maka dilihat dulu masyaqqahnya. Pentingnya di situ. Ini safar. Kemudian nanti ketika perang, ini persoalan bagaimana Nabi perang itu menentukan lokasi. Dan ini nanti memberikan model bahwa dalam hal beragama ada banyak hal yang dia harus disertakan pada kemampuan nalar, bukan hanya dalil. Kemampuan nalar bukan dalil. Misalnya begini, ketika Nabi masuk di Badar, Nabi itu langsung nyari tempat yang tinggi. Ya umumnya perang begitu. Lokasi tinggi itu biasanya menentukan. Tapi di Nabi ternyata ditanya oleh Habab ibnu Munzir. Habab ibnu Munzir kemudian tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah memilih tempat ini wahyu ataukah ijtihad sendiri?" Bayangkan Nabi ditanya begitu. Nah, kita aja kalau misalnya jadi guru, jadi dosen gitu ya, berpendapat, itu kalau ditanya murid, itu pendapat ibu apa sudah gitu. Kalau pendapat kan semua orang berpendapat itu. Ternyata Nabi mengatakan hadis siasah. Ini hanya siasat perang. Maka Habab bin Munzir mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu aku punya ide yang lain." Ide yang lain apa? Yakni Habab menyarankan untuk menutup semua sumur-sumur di Badar dan menyisakan satu untuk mereka kuasai.
Itu yang kemudian nanti perang dalam keadaan aman. Karena di situ di Badar banyak sumber di situ. Apa kaitannya nanti dengan puasa? Puasa ini dalilnya hanya persoalan nanti tidak makan. Tidak makan. Tapi sepanjang perintah puasa mulai dari awal sampai akhir nanti, mengakhiri nanti sangat erat kaitannya dengan pengetahuan. Mulai dari menentukan kapan mulainya, itu ternyata sejak para sahabat dan Nabi hidup itu sudah langsung menentukan hitungan, bukan soal matanya, hitungan. Karena itu expert dalam bidang ilmu itu menjadi penting betul dalam puasa. Sehingga itu yang menentukan nanti. Dalam hal nanti hari ini orang yang puasa kemudian menunjukkan manfaat puasa dari kesehatan, itu tidak pakai dalil. Bahkan yang dapat Nobel tentang puasa itu orang Jepang. Dia yang dapat Nobel tentang puasa. Karena itu puasa ini nanti sangat dekat persoalannya pada keilmuan. Makanya nanti para ulama mengatakan puasa Ramadan itu adalah seperti madrasah. Dia madrasah ilmu yang harus isinya adalah ilmu, bukan soal mengurangi pekerjaan. Jadi kalau ada yang mengatakan apakah puasa itu berarti mengurangi pekerjaan, salah. Karena entitas pekerjaan yang dilakukan Nabi selama bulan Ramadan justru lebih sibuk. Bayangkan Ramadan itu perang, apalagi nanti pas perang Tabuk. Perang Tabuk dari Madinah ke Tabuk, perang Tabuk itu Nabi berangkat bulan Rajab, pulangnya bulan Ramadan. Jadi Nabi enggak dalam keadaan perang tapi sudah pulang. Karena perang Tabuk itu dari Madinah ke Tabuk itu kurang lebih 15 hari. Kemudian Nabi menetap di sana 20 hari, nanti pulangnya 15 hari. Nah, itu jadi 50 hari. Jadi 50 hari itu 2 bulan, hampir 2 bulan Nabi baru nyampe Madinah dan itu sudah masuk bulan Ramadan. Nah, di sini penuh kesibukan. Jadi dalam persoalan Ramadan tidak dikaitkan dengan bagaimana kesibukan yang harus dikurangi. Makanya masyaqqah tadi kalau kaitannya dengan pekerjaan tidak masuk masyaqqah. Supir itu nggak masuk masyaqqah. Itu pekerjaan. Atau misalnya reporter yang memang dia ke lapangan, ya memang pekerjaan. Memang pekerjaan. Kalau perang itu nggak pekerjaan, nggak ada orang kerjanya perang terus, nggak ada. Sekali selesai. Jadi kalau ini pekerjaan, kalau pekerjaan bukan masalah. Nah itu yang harus dipahami. Sehingga dalam puasa pada hakikatnya jangan ada yang berubah dari porsi pekerjaan kita, justru ditambah kesunahan puasanya, bukan aktivitasnya dikurangi. Nah ini dalam tarikh tasyrik soal puasa, sehingga puasa ini betul-betul bisa membuat kita kuat dan ujungnya la'allakum tattaqun itu. Nah kalau sudah la'allakum tattaqun, maka nanti di ayat 185 masuk Idul Fitri, wa litakabbirallaha ma hadakum la'allakum tashkurun. Jadi kalau sudah bertakwa, kemudian nanti kita bisa bertakbir, ujungnya bersyukur. Nah itu baru kemudian kita ngomongin tentang puasa. Nah demikian yang bisa saya sampaikan. Ke depan kita bahas kalau bisa rinci satu persatu fikihnya. Kalau fikih puasa itu terlalu luas saya kira. Semoga kita membawa manfaat di siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.